Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezali Fanandia dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM E 2019-2076. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian ekonomi tiga sektor. Pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan yang dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Lalu yang kedua adalah pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat karena belum ada perdagangan dengan LN. Maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Perlu digarisbawahi bahwasanya perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Lalu yang selanjutnya adalah aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Kependapatan pemerintah. Lalu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah ditabung atau S, yang kedua adalah membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Lalu selanjutnya adalah syarat keseimbangan. Apa saja sih syarat keseimbangan itu sendiri? Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan, perlu digarisbawahi bahwasanya sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C sama dengan I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa sih pengertian pajak langsung dan pajak tidak langsung? Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Lalu yang kedua adalah pajak tak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Lalu apa saja bentuk-bentuk pajak pendapatan? Yang pertama adalah pajak regresif, adalah persen pajak turun ketika pendapatan naik. Lalu yang kedua adalah pajak proporsional, adalah pajak persen yang tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Lalu yang ketiga adalah pajak progresif, adalah persen pajak naik ketika pendapatan juga naik. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Demikian yang sudah saya mengerti dan sudah saya paparkan kembali tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.